Halo, perkenalkan nama saya Alia. Saya adalah murid ADS Pekmen di batch 11 dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang project intro machine learning saya dengan judul analisa student process performance dengan random forest dan regresi linear. Di sini saya akan membahas tentang dataset saya itu adalah mengenai student performance, dan di sini kita akan memprediksi kira-kira berapa nilai mata pelajaran ujian akhirnya. Nah, di sini saya akan memilih mata pelajaran matematika dan kita akan memprediksi nilai ujian akhirnya dengan beberapa faktor-faktor yang ada di dataset ini. Di sini terdapat 33 fitur yang akan kita gunakan sebagai input dan output. Untuk jelasnya bisa dilihat di sini. Itu adalah ada school-nya, ada umurnya, ada juga um, pekerjaan ayah ibu, lalu juga ada alasan terpilihnya sekolah tersebut, ada juga ekstrakurikuler aktivitas siswa tersebut, apakah ada atau tidak, lalu juga ada seperti berapa jumlah siswa tersebut absen, lalu yang paling penting justru ada di sini, yaitu di G3 ini atau nilai ujian akhir si siswa tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, atau mau lihat dataset lebih lengkapnya, dapat diklik di link di berikut ini. Untuk itu, sebelum kita melakukan eksperimen, kita sebelumnya akan melakukan eksplorasi pada data tersebut. Gitu. Nah, pertama-tama kita mulai dari fitur-fitur yang ada dulu. Dan di sini saya tertarik dengan salah satu fitur, yaitu reason. Reason ini merupakan macam-macam alasan kenapa siswa tersebut memilih sekolah itu, gitu. Apakah karena dekat dari rumah, atau mungkin karena reputasi dari sekolah tersebut, atau mungkin dari preferensi dari kursus tersebut, dan lain-lainnya, gitu. Dan untuk mengetahui kira-kira ada berapa banyak siswa yang memilih alasan-alasan ini saya menggunakan pie chart, gitu. Dan bisa dilihat dari pie chart ini, yang tertinggi adalah course, ya, course preference-nya, gitu. Dan yang kedua adalah home, atau alasan keduanya yaitu karena dekat dari rumahnya, gitu. Nah, karena course ini saya jadi ada menimbulkan pertanyaan baru, gitu. Kira-kira berapa banyak siswa yang rela membayar lebih untuk bisa lulus di mata pelajaran tersebut, gitu. Karena di sini kita juga ada fitur paid yang mana um, fitur ini menjelaskan apakah siswa tersebut membayar lebih untuk mata pelajaran matematika, gitu. Lalu di sini juga ada fitur values, itu kayak, dan ini isinya adalah berapa jumlah siswa gagal di kelas-kelas sebelumnya, gitu. Oke, kita sekarang akan menggunakan dua fitur ini, ya, gitu. Oke, jadi untuk mengetahui berapa jumlah anak yang lulus atau gagal di kelas-kelas sebelumnya, ini saya akan menggunakan count, metode count di fitur failures, gitu. Dan bisa dilihat di sini paling banyak itu adalah yang value-nya 0 atau lulus di semua kelas. Ini dia sejumlah 312, gitu. Nah, dari nilai si 0 ini saya akan membuat bar chart-nya dengan fitur paid-nya, gitu. Jadi di sisi sini, di sisi kiri ini merupakan siswa yang tidak membayar kursus lebih, gitu. Lalu yang di sisi kanan itu adalah jumlah siswa yang membayar lebih untuk kursus. Dan bisa dilihat juga untuk yang warna biru itu adalah
nilai nilai failures yang 0 gitu, yang artinya ternyata cukup banyak juga dan perbedaannya tipis ya antara yang membayar dan yang tidak gitu. Jadi untuk selanjutnya saya akan fokus kepada dua grafik batang warna biru ini gitu. Itu dengan menggunakan pie chart gitu ya. Di pie chart ini kita bisa melihat bahwa persentase keduanya itu juga cukup tipis ya gitu. Dan yang terbanyak itu justru yang tidak siswa yang tidak membayar lebih untuk kursus gitu sebanyak 54,2% tuh. Dan kalau misalnya dihitung secara jumlah itu adalah sejumlah 214 dan sedangkan yang membayar itu sebanyak 181 anak gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah data pre-processing gitu. Ini bertujuan untuk mempersiapkan data sebelum kita mulai proses permodelannya gitu. Dan biasanya di sini salah satunya adalah pengecekan apakah si dataset tersebut memiliki nilai value 0 atau tidak gitu. Dan sebelum saya mendownload dataset ini, saya juga sudah diberitahu bahwa dataset ini sudah lengkap dan tidak ada yang nol. Tapi untuk berjaga-jaga, saya melakukan pengecekan lagi dengan ISNO dan SUM-nya gitu. Dan untuk mengetahui apakah benar-benar benar-benar lengkap semua, tidak ada yang kosong gitu. Dan bisa dilihat bahwa semuanya dari semua kolom ini tidak ada yang true ya, semuanya false gitu. Oke, karena sudah dipastikan benar-benar tidak ada yang kosong, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kalau di sini karena kita tahu bahwa untuk outputnya itu adalah numerik atau nilai akhir ujian, itu kan pasti numerik ya. Itu dan sedangkan di kolom ini, di dataset ini itu ada banyak yang termasuk kolomnya itu kategorik gitu, seperti ini gitu, seperti argumentik itu isinya yes atau no, internet yes or no gitu. Sedangkan masalahnya di kolom G3 itu adalah numerik gitu. Jadi kita harus mengubah ini semua yang kategorik ini itu menjadi numerik dengan menggunakan one hot encoding atau yang disebut OH gitu. Jadi yang dilakukan pertama-tama saya membuat data frame baru yang untuk kolom kategorikal, lalu saya akan langsung ke proses OH-nya gitu dan bisa dilihat di sini jadi numerik atau jadi binary ya gitu. Dan ini kan jadi angka semua, jadi sudah tidak ada yang kategorik gitu. Lalu setelah itu saya juga membuat data frame baru untuk numerik itu. Dan setelah dijadikan numerik semua nih, kita gabungkan lagi dengan menggunakan concat gitu. Jadi bisa dilihat di sisi sini ini ada numerik dan di sini ini kan recent course, recent home, ini kan kas OH-nya karena dijadikan binary tadi gitu. Dan setelah itu kita langsung lanjut ke input output split gitu. Kita di sini benar-benar ngedefine yang mana input dan yang mana output gitu. Dan seperti yang saya sudah bilang di awal, kita sudah tahu output di dataset ini adalah G3 atau nilai ujian akhir mata pelajaran matematika itu, atau yang disebut G3 gitu. Jadi kita anggap X ini adalah output, yaitu G3, dan sisanya kita anggap dia sebagai Y atau sebagai input ya. Oke, jadi kita gunakan si data frame yang sudah kita konversikan tadi itu, yang sudah kita gabungkan itu menjadi X dari dev concat ini, lalu kita juga yang Y-nya itu sisanya kita drop si G3 ini, dan ini hasilnya kolom inputnya itu tidak ada yang G3 ya, tapi udah bersih nih, udah isinya numerik semua gitu. Lalu setelah itu kita juga harus memisahkan antara train dan test, data test. Kenapa kita pisahkan gitu? Kenapa kita pisahkan? Jadi ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja kita gitu. Jadi kita ibaratkan sebagai ujian, kita perlu adanya data test
untuk mengevaluasi si data tren ini, apakah layak digunakan atau tidak gitu. Lalu ini juga bisa menjadi pencegahan overfitting dengan memisahkan dataset ini gitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Kita sudah mendefine tadi ya, X itu adalah output, Y itu adalah maaf, X adalah input, Y adalah outputnya gitu. Lalu test size ini merupakan seberapa besar proporsi dataset 0,2 atau 20% data gitu. Dan kita juga akan menentukan random state-nya atau kunci untuk randomnya gitu. Oke. Dan untuk outputnya tidak boleh terbalik. Oke ya. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke metodenya. Di sini kita akan mencoba menggunakan model random forest dan regresi linear. Kita akan coba satu-satu. Dan setelah itu kita akan mencoba yang namanya feature selection gitu ya. Nanti saya akan bahas sambil berjalannya presentasi ini. Oke, pertama kita akan coba masuk dulu ke random forest gitu. Kenapa saya memilih random forest itu adalah random forest ini sudah banyak digunakan untuk masalah regresi ini, dan biasanya model ini cenderung kurang rentan terhadap overfitting dibandingkan model lainnya. Tuh, oke. Dan sebelum itu kita akan sebelum itu kita akan melakukan feature selection dikarenakan seperti yang tadi kita tahu ya, fitur yang kita gunakan tadi kan sudah sangat banyak ya, itu sebanyak 56, dan itu juga karena efek OHE gitu. Dan untuk menentukan fitur mana yang kita gunakan, kita harus tahu dulu fitur mana yang memiliki tingkat kepentingan paling besar terhadap output gitu. Dan proses ini akan kita gunakan sebagai feature selection gitu. Oke, kita langsung aja mulai. Kita import dulu library-nya untuk random forest, lalu kita juga import library untuk MSE atau mean square error dan R2 score. Yang ini fungsinya, yang kedua ini fungsinya itu untuk mengevaluasi apakah model kita bagus atau tidak gitu. Oke, pertama kita akan training data dulu, lalu membuat data frame baru dengan nilai fitur important terbesar itu. Lalu kita mulai ngeplot dan kita pilih yang 5 terbesar gitu. Dan bisa dilihat dari berdasarkan tingkat importance-nya bahwa yang cocok untuk fitur selanjutnya itu adalah G2 atau nilai tes kedua, lalu absences itu adalah jumlah kehadiran kelas, reason home, alasan memilih sekolah tersebut karena dekat dengan tempat tinggal, lalu age, umur siswa, lalu J1 adalah nilai tes pertama. Tuh. Data training dengan menggunakan rainforest sudah kita lakukan di atas tadi yang di awal ya. Lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi dengan menggunakan MSE dan R2 gitu. Oke, jadi kita langsung coba evaluasi dan kita bisa lihat itu MSE-nya dan 4,05, lalu R2-nya 0,80 gitu. Lalu berikut adalah scatter plot-nya. Dan selanjutnya, ini kan yang kita evaluasi adalah model yang menggunakan random forest. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan fitur yang sudah terseleksi gitu. Jadi kita bikin baru lagi data frame baru dengan menggunakan fitur selection tadi ya kan, yang G2, absences, recent home, age dan G1 gitu. Jadi kita jadikan sebagai inputnya dan ini tetap outputnya gitu. Kita olah lagi di random forest gitu, dan sekalian kita evaluasi MSE dan R2-nya dan bisa kita lihat itu adalah 4,75 dan 0,77 gitu. Oke, lalu kita simpan dulu, kita lanjut lagi ke model regresi linear. Nah, model regresi linear itu adalah model yang langsung dapat digunakan ketika terdapat hubungan linear antara input dan variabel output gitu.
Oke, dan seperti model sebelumnya, kita juga akan melakukan pemilihan fitur, dan kali ini kita akan menggunakan RFA gitu. Dan tapi kurang lebih itu sama seperti fitur selection yang di atas. Oke, seperti biasa kita import dulu RFA-nya, lalu kita langsung kita buatkan kode RFA dan pilih 5 fitur terbaik agar sama seperti di atas ya gitu. Lalu kita ngetrain modelnya, kita buat prediksi, lalu kita langsung mulai evaluasinya gitu. Dan kita bisa lihat ini adalah 5,69 dan untuk R2-nya 0,72 gitu. Ini untuk yang mode regresi linearnya. Lalu setelah itu kita buat yang sudah dipilih fitur yang sudah terseleksinya, dan bisa dilihat ini adalah 5,69 gitu. Oke, dan untuk menentukan model mana yang terbaik, kita akan menggunakan MSE dan R2 sebagai acuannya. Pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan model itu antara lain nilai MSE sebisa mungkin harusnya lebih rendah karena itu dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik dan memprediksi variabel output yang lebih baik gitu. Jadi sebaiknya kita memilih MSE, mohon maaf ini MSE yang lebih rendah gitu. Lalu yang kedua, semakin tinggi nilai R2, maka akan semakin tinggi nilai variansinya gitu. Jadi sebisa mungkin kita pilih R2 yang agak rendah ya. Lalu model dengan fitur yang terseleksi itu lebih mudah diinterpretasikan karena banyaknya pengurangan fitur. Dan karena kalau misalnya model dengan fitur yang sudah terseleksi ini, dia akan cenderung lebih sedikit mengurangi resiko overfitting, terutama jika datanya terbatas gitu. Dan dengan pertimbangan-pertimbangan ini, pilihan model akan jatuh kepada random forest dengan fitur selection. Kenapa? Karena seperti kita lihat, kita mencari MSE-nya lebih rendah. MSE yang lebih rendah itu bisa dilihat di sini, itu adalah 4,75. Sedangkan yang tadi itu, tadi juga ada 5 ya gitu. Dan juga kita juga mencari R2-nya yang lebih rendah gitu. Oke, nih. Bisa dilihat kalau yang selection feature itu 4,75, ini kan 0,77 gitu. Meskipun ini MSA-nya lebih rendah, tapi kita berdasarkan pertimbangan yang ketiga dan keempat akan lebih condong ke yang kedua ini, nomor 2 ini yang sudah selected feature itu karena R2-nya itu lebih rendah gitu. Oke, selanjutnya setelah itu kita akan melakukan hyperparameter tuning gitu. Ini tujuannya untuk mengoptimalkan performa model agar menjadi lebih stabil gitu dan tidak sensitif terhadap perubahan kecil pada data gitu. Pada proses ini kita akan menggunakan grid search CV gitu. Karena kita menggunakan random forest, maka parameter yang akan digunakan adalah n estimator atau jumlah pohon yang assemble. Lalu ada max depth, kedalaman maksimum, ada mean sample split, ada mean sample lift atau jumlah sampel minimum yang diperlukan untuk membagi node atau menjadi daun. Lalu ada max feature atau jumlah fitur yang pertimbangkan gitu. Dan setelah kita menggunakan hyperparameter ini, kita juga akan membuat rentang parameternya yang nantinya nilai-nilai ini akan diuji satu persatu gitu. Dan manakah yang akan menjadi yang terbaik gitu. Lalu di sini juga kita akan menggunakan cross validation yang ada di sini atau CV. CV ini merupakan parameter untuk menentukan berapa banyak volts yang akan digunakan saat mencari parameter terbaik gitu. Di sini saya akan menggunakan 5 volt atau yang disebut 5 volt cross validation, yang artinya dataset itu akan terbagi menjadi 5 sama besar dan proses pelatihan dan pengujian akan dilakukan sebanyak 5 kali gitu ya. Oke, jadi ini kita langsung mulai aja proses tuning hypermeternya, dan kita mendapatkan base hyperparameter nih gitu. Tadi kan kita sudah menentukan nilai kalau untuk n estimator itu 100, 200, 300, dan di sini bisa dilihat n estimatornya yang paling bagus itu pakai 100 gitu.
Lalu juga max depth-nya di sini juga di antara keempat brand ini ternyata dipilih ada 10 gitu dan seterusnya gitu. Dan untuk selanjutnya, untuk evaluasi terakhir, kita akan menggunakan model yang tadi kita pilih atau random forest feature selection dengan menggunakan hyperparameter yang seperti ini gitu. Oke, lalu kita evaluasi ulang untuk MSE-nya dan bisa dilihat ini menjadi lebih rendah lagi ya, 3,45 gitu, yang artinya itu sudah semakin baik gitu, semakin optimal daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu terima kasih dan sampai jumpa.